Bab 566, Necromancy dan peningkatan roh adalah sama. Necromancy dan peningkatan semangat pada dasarnya adalah hal yang sama. Bai Xiaochun bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat informasi di slip tulang. Dari apa yang dia baca, semua jenis api beraneka warna di Will Lens diproduksi oleh ahli nujum, sebuah fakta yang menyebabkan hati Bai Xiaochun melompat dengan kegembiraan. Setelah beberapa generasi percobaan dan penelitian, formula untuk segala sesuatu dari api 1 hingga 4 warna telah ditetapkan dengan baik. Bahkan, ada beberapa variasi tentang cara menyulap masing-masing jenis api. Formula seperti itu sebenarnya bukan rahasia di Will Lens. Meskipun tidak semua ahli nujum memiliki keterampilan untuk menggunakan semua formula, semua klan ahli nujum aristokrat memiliki formula dalam catatan mereka. Namun, formula untuk nyala api 15 warna adalah rahasia yang dijaga ketat yang bahkan tidak dapat diakses oleh klan ahli nujum tingkat menengah. Hanya klan besar dan kekuatan besar lainnya yang memilikinya. Adapun api 16 warna, itu adalah rahasia di antara rahasia. Bagaimanapun, karena semua faktor ini, ketika datang ke peningkatan semangat, Will Lens ada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada tanah Heavenspan. Informasi dalam slip tulang memperjelas bahwa hanya memiliki tingkat nyala api tertentu tidak menjamin keberhasilan menggunakannya untuk melakukan peningkatan semangat. Semakin banyak warna dalam nyala api, semakin tinggi kemungkinan kegagalan. Itu adalah satu area di mana tidak ada perbedaan antara pembudidaya Will Lens dan Heavenspan. Juga serupa adalah bagaimana kegagalan menyebabkan penghancuran total semua bahan yang terlibat. Dari apa yang Bai Xiaochun tahu, itu adalah semacam equalizer antara kedua belah pihak. Namun, apa yang telah dia pelajari tentang bagaimana para ahli nujum dapat menyulap nyala api mereka sendiri masih sangat mengejutkan. Jika aku bisa mempelajari formula untuk menghasilkan nyala multiwarna, Bai Xiaochun sadar bahwa keuntungan terbesarnya adalah kura-kura. Setelah semua, hanya karena seseorang dapat menyulap nyala api 14 warna tidak berarti bahwa mereka dapat berhasil melakukan peningkatan semangat 14 kali lipat. Tapi untuk Bai Xiaochun, itu justru sebaliknya. Akibatnya, dia merasa benar-benar dan benar-benar terguncang. Slip tulang juga memiliki informasi tentang apa yang disebut vitalitas jiwa, yang sebenarnya hanya pengobatan jiwa. Obat-obatan jiwa seperti batu roh karena penanam jiwa tidak hanya menggunakannya untuk budidaya, tetapi juga sebagai mata uang. Dalam hal bagaimana membuat obat jiwa, itu tidak terlalu sulit. Proses awalnya sama seperti ketika menyulap api multiwarna, kecuali bahwa pada akhirnya, hasil akhirnya menjadi obat jiwa. Obat-obatan jiwa yang terbuat dari api 10 warna atau kurang dianggap bermutu rendah dan selanjutnya diklasifikasikan menurut berapa banyak api yang telah digunakan untuk membuatnya. Misalnya, obat jiwa yang terbuat dari api 1 warna adalah obat jiwa tingkat rendah tingkat 1. Jika itu dibuat dari api 10 warna, itu adalah obat jiwa tingkat rendah tingkat 10. Pengobatan jiwa yang terbuat dari api 11 warna dikenal sebagai tingkat menengah, dan jauh lebih mahal. Lebih jauh lagi, pengobatan jiwa tingkat menengah hanya bisa disulap oleh ahli nujum terestrial. Dalam hal obat jiwa tingkat tinggi, mereka sangat langka, dan hanya bisa diproduksi dengan nyala api 15 warna atau lebih tinggi. Mereka adalah apa yang disebut vitalitas jiwa. Ada juga jenis obat jiwa yang disebut sebagai tingkat tertinggi, tetapi sebagian besar adalah legenda yang disulap dengan menggunakan 21 api berwarna. Pengobatan jiwa dan vitalitas jiwa adalah alasan utama bahwa para ahli nujum telah menjadi terkenal di Will Lens. Dalam hal layanan yang mereka lakukan untuk orang lain, mereka dapat menyulap obat jiwa untuk digunakan dalam kultivasi, dan dapat menggunakan necromancy mereka untuk menempatkan desain roka item magis mengubahnya menjadi harta jiwa yang ditingkatkan semangat. Dalam hal layanan yang mereka lakukan untuk orang lain, mereka dapat menyulap obat jiwa untuk digunakan dalam kultivasi, dan dapat menggunakan necromancy mereka untuk menempatkan desain roka item magis mengubahnya menjadi harta jiwa yang ditingkatkan semangat. Dalam hal kekuatan mereka sendiri, ada satu hal yang bisa dilakukan necromancer yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan itu menggunakan necromancy mereka untuk membuat budak jiwa. Dengan mengubah kelompok besar jiwa pembalas menjadi budak, dan kemudian mengarahkan gerakan dan tindakan mereka, mereka dapat menggunakannya sebagai senjata ampuh untuk membunuh musuh. Selain itu, mereka dapat menggunakan budak jiwanya sebagai dasar untuk menyulap obat jiwa dan membuat api multiwarna. Setelah membaca semua informasi di slip tulang, Bai Xiaochun menyadari bahwa ahli nujum benar-benar kuat di semua bidang. Ahli nujum bisa melakukan apa saja. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali apa yang telah terjadi ketika dia melakukan peningkatan roh kembali dalam persidangan dengan api. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana kekuatan necromancer mencakup segalanya. Dari apa yang dia tahu, ahli nujum tidak hanya bangsawan di Will Lens, mereka seperti keturunan langsung dari tanah itu sendiri. Aku harus menjadi ahli nujum. Mata menyala-nyala dengan gairah. Dia mencengkeram selip tulang dengan keras di tangannya dan meninjau informasi di dalamnya. Lalu dia mencari-cari di tas Bai Hao untuk memegang lagi. Namun, tidak ada slip tulang yang memiliki formula untuk nyala warna-warni. Saya kira basis budidaya Bai Hao tidak cukup tinggi untuk memiliki formula seperti itu. Atau mungkin posisinya di klan itu terlalu rendah. Melihat kegundukan kuburan, dia mengulurkan tangan dan menuliskan beberapa kata ke pohon di atasnya. Disinilah letak Bai Hao. Kemudian dia menggenggam tangan dan membungkuk ke kuburan.
Setelah itu, dia berbalik dan mulai bergerak. Meskipun dia tergerak oleh apa yang telah dia pelajari tentang ahli nujum, dia tahu bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan saat ini adalah kembali ke tembok besar yang jauh. Kurasa aku harus mengandalkan trik pengubah penampilanku lagi. Dengan itu, dia menggunakan topengnya untuk mengubah penampilannya menjadi seperti Bai Hao. Saya akan menggunakan identitas Bai Hao sementara. Dengan itu, dia menambah kecepatan. Saya akan menggunakan identitas Bai Hao sementara. Dengan itu, dia menambah kecepatan. Tapi ada beberapa hal aneh tentang topeng ini. Pikirnya dengan cemberut. Bagaimanapun, topeng itu sendiri berasal dari Willens, di mana ada beberapa kelompok kuat yang secara teoritis bisa melacaknya dengan cara itu. Fakta bahwa mereka dapat menemukan saya dengan topeng sebelumnya menunjukkan bahwa ada tanda merek yang tidak dapat saya deteksi. Meskipun kelompok kuat itu tidak pernah menunjukkan banyak permusuhan terhadapnya, Bai Xiaochun tidak ingin mempertaruhkan nyawanya karena kurangnya minat. Sesaat kemudian, matanya berkilauan ketika dia mengingat perubahan yang telah terjadi kembali dalam persidangan dengan api ketika dia melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada daun. Penampilannya tidak hanya berubah, tetapi tanda brandingnya sendiri telah dihapus memaksanya untuk mengikatnya lagi. Kedengarannya seperti cara yang baik untuk menangani situasi ini. Setelah mengambil keputusan, dia melanjutkan, menggunakan peta di selip tulang untuk menavigasi jalan menuju tepi hutan. Tidak lama setelah dia pergi, kabut abu-abu misterius mulai menumpuk di daerah sekitar gundukan kuburan. Kemudian, suara bisa terdengar seperti seseorang berjalan di sepanjang hamparan dedaunan yang rapuh. Segera, sesosok muncul, berjalan perlahan melalui kabut untuk datang untuk berdiri di depan kuburan Bai Hao. Itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu panjang, dengan wajah tanpa ekspresi. Jika Bai Xiaochun ada di sana, dia akan segera mengenalinya. Dia adalah Gravekeeper. Pria tua itu memandangi gundukan makam untuk waktu yang lama, lalu berbalik untuk melihat ke arah yang telah diambil Bai Xiaochun sebelumnya. Sesaat berlalu, dan kemudian lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi. Asteris. Saat Bai Xiaochun melaju melewati hutan menuju perbatasannya, Zhou Yixing berjalan keluar dari gua di gunung agak jauh. Asteris. Saat Bai Xiaochun melaju melewati hutan menuju perbatasannya, Zhou Yixing berjalan keluar dari gua di gunung agak jauh. Dia tampak jauh lebih sehat daripada sebelumnya, dan matanya bersinar cerah. Meskipun dia tidak sepenuhnya kembali normal, dia kebanyakan pulih. Namun, ketika dia memikirkan kembali kerugian yang dia derita di labirin, depresi mencengkeram hatinya, dan dia menggertakkan giginya dengan frustrasi. Ini semua kesalahan Bai Xiaochun itu. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dengan dia mati. Mendengus dingin, dia melihat sekeliling, dan kemudian mulai memperkuat formasi mantra yang dia buat di daerah itu. Meskipun 2 bulan telah berlalu, dia masih belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya di labirin. Namun, setelah diteleportasi ke tempat ini, dia cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa penggarap jiwa Foundation Establishment. Setelah membunuh mereka, dia menggunakan sihir rahasia untuk memakan basis daging, darah, dan kultivasi mereka, yang membantunya pulih sedikit. Namun, sebagai ahli nujum, dia sangat menyadari bahwa lokasi ini jauh di luar wilayah klannya sendiri, dan bahwa dia adalah orang asing di sini. Bahkan dia dalam bahaya besar di sini. Selama 2 bulan di mana dia tinggal di tempat, dia telah menggunakan formasi mantra untuk menjebak beberapa penggarap jiwa lagi, yang menyediakan makanan untuk pemulihannya. Jika aku tidak salah, ini adalah Jungle of Lost Souls, yang berarti aku sangat jauh dari rumah. Mengernyit, Zhou Yixing melihat sekeliling lagi, dan kemudian menghela nafas. Itu berarti aku berada di wilayah Raja Hantu Raksasa, salah satu dari 4 raja besar di Willens, seorang dewa setengah dewa dengan 5 dewa di bawah komandonya. Jika aku ingin pulang, aku harus melewati Giant Ghost City di beberapa titik. Disitulah portal teleportasi akan berada. Setelah beberapa pemikiran, dia menyelesaikan karyanya dengan formasi mantra. Tidak akan ada banyak pembudidaya jiwa di tempat terbuka begitu aku meninggalkan wilayah hutan jiwa yang hilang. Saya akan menangkap beberapa lagi dan memulihkan basis kultivasi saya, lalu menuju ke Giant Ghost City. Setelah membuat keputusan, dia baru saja akan kembali ke gua ketika ekspresinya berkedip ketika dia melihat sosok yang melaju melalui hutan agak jauh.